Nama bukan sekedar nama. Paus selalu memilih nama sebagai program hidup, sebagai yang dijalankan. Sekali lagi, mari melaksanakan kehendak Allah. Atau kalau tidak, kalau kita memalukan, sebaiknya kita jangan mengaku diri orang Kristen, pengikut Kristus. Ubah nama atau ubah kelakuan. Kita mempunyai predikat terhadap dunia, keadaan dunia. Kita sendiri adalah ambil bagian dalam predikat Kristus yang adalah terang dunia. Kristus memberikan predikat, mempercayakan predikatnya kepada kita. Betapa mulia martabat kita diberi predikat Tuhan sendiri. Betapa mulia martabat kita karena dipercaya untuk menyandang predikat Tuhan sendiri. Tuhan memang menganggap kita, memperlakukan kita sebagai yang setara dengan dirinya. Dan karena itu memberikan hidupnya bukan hanya sekedar predikatnya, memberikan kepercayaan untuk melakukan kehendak, mimpi-mimpi, keinginannya, sehingga apa yang menjadi kerinduan Allah sendiri terlaksana di dunia ini. Kerajaan Allah hadir di dunia ini. Predikatnya diberikan kepada kita, bahkan hidupnya diberikan kepada kita. Kita mendengar ketika perjamuan terakhir, aku tidak melakukan hamba, melainkan sahabat. Sahabat itu orang yang setara, sederajat. Tapi bukan berhenti di situ, Tuhan memperlakukan kita setara, sederajat, semartabat. Lebih dalam lagi, bangkit dari kubur, dia mengatakan kepada perempuan yang mendapatkan penampakan yang pertama kali, jangan membuka aku, karena aku belum pergi kepada Allahku dan Allah Bapakku dan Bapakku. Tuhan katakan kepada saudara-saudara, kepada saudara-saudaraku, kita diperlakukan bukan sekedar sederajat karena bersahabat, karena sahabat. Kita diperlakukan oleh Tuhan karena kita saudara dan saudarinya. Dan karena itu Tuhan mempercayakan kepada kita kehendaknya, kerinduannya, segala apa yang menjadi kemauannya agar kita melaksanakannya sedemikian sehingga kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita di dunia. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Allah yang setia. Demi Allah yang setia, Allah tak pernah mengingkari janji. Dan kesetiaan Allah itu dinampakkan juga oleh putranya. Yesus dipotret oleh kitab Wahyu sebagai saksi yang setia, sebab dia merupakan ungkapan keseluruhan diri Allah, kehendaknya, isi hatinya, dan seterusnya mewujud dalam diri Kristus. Dan karena itu Kristus sehati sepikir
dengan Bapa, tak terpisahkan. Ketika Allah disebut yang setia, yang tak pernah mengingkari janji, maka dalam Kristus hanya ada Dia. Dia saksi yang setia. Agak berbeda dengan kita. Kadang-kadang kita menjadi saksi palsu, takut, tidak berani mengatakan kebenaran, tidak berani juga menghidupi kebenaran, atau saksi bisu sebenarnya. Kalau tidak saksi palsu, kita diam, tidak mau ikut campur, tidak mau mengambil bagian. Demi nyaman kita sendiri, kita menyingkir, tidak mau terlibat. Saksi bisu, atau lebih parah tadi, saksi palsu. Tetapi karena Tuhan sudah mempercayakan martabatnya, kehendaknya, bahkan hidupnya kepada kita, kita bukan hanya dijadikan semartabat dengan Dia, kita dijadikan saudara dan saudari, yang berarti tak terpisahkan dari dirinya. Maka mari kita berbuat baik, kata Santo Paulus dalam bacaan yang pertama kali. Saudara dan saudari dalam kehidupan sehari-hari itu diikat oleh daging dan darah. Sampai ke ujung dunia pun ikatan itu tak pernah bisa hilang. Pun kalau saudara atau saudarinya sangat tidak baik, orang Jawa akan mengatakan piye to kepiye, pun bagaimanapun juga dia itu tetap saudara atau saudari. Piye to kepiye, pun kalau dia sangat jahat, sangat buruk, syukur kalau setiap saudara dan saudarinya itu baik, kita akan bangga menceritakan kemana-mana. Tetapi sekali lagi pun kalau saudara dan saudarinya itu buruk, jelek, perbuatannya selalu jahat, dia tetap saudara atau saudari. Ikatan darah dan daging dalam keluarga tak pernah bisa dihapus. Tuhan memperlakukan kita dengan ikatan yang juga tak terhapuskan. Inilah tubuhku, inilah darah. Kita diikat oleh tubuh dan darah Tuhan sendiri. Sedemikian sehingga kita memang betul saudara dan saudari Tuhan. Dan karena itu mari kita betul melakukan kehendaknya, supaya membanggakan Dia, supaya berkenan kepadanya, seperti Yesus berkenan kepada Bapa. Inilah putraku yang terkasih, kepada yang aku berkenan. Apa artinya berkenan? Allah bangga pada Yesus. Allah senang, bahagia. Apalagi predikatnya itu tadi, Yesus adalah saksi yang setia. Kalau kita saudara dan saudari Yesus melakukan perbuatan baik, kata Santo Paulus, pastilah kita akan juga berkenan kepada Allah. Allah berkenan kepada kita. Allah bangga, bahagia, senang. Oh, itulah anakku, putra putriku. Semoga kerasulan kita sungguh menghadirkan kerajaan Allah. Kita berjalan dengan semua orang. Bapak Suci Paus Leo ke-14 dalam pidato pertamanya ketika dia muncul di Basilika Santo Petrus, agar kita berjumpa dengan semua orang dalam dialog. Kita adalah saudara-saudari yang tak terpisahkan juga dengan semua orang yang piye to kepiye berbeda dengan kita.
itu melanjutkan apa yang dirindukan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus Fratelli Tutti. Sekira Paus Leo akan lebih keras lagi untuk menjadikan bumi ini rumah kita bersama, dan penghuni rumah adalah kita. Diharapkan hidup bahagia, rukun, bersatu, saling menyenangkan, saling mendukung. Inspirasi dari Leo ke-13 yang mengeluarkan Rerum Novarum sekira akan dilaksanakan betul oleh Paus kita Leo ke-14. Nama bukan sekedar nama. Paus selalu memilih nama sebagai program hidup, sebagai yang dijalankan. Kita sekali lagi mari melaksanakan kehendak Allah. Atau kalau tidak, kalau kita memalukan, sebaiknya kita jangan mengaku diri orang Kristen, pengikut Kristus. Ubah nama atau ubah kelakuan. Tuhan memberkati.